Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Sahabat Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Siap diberkati? Siap memberkati. Baik. Bapak Ibu, kali ini kita belajar mengenai seorang Daud, ya. Tidak putus-putusnya kita kalau mau belajar tentang seorang Daud, apa yang dilakukan. Orang mengatakan begini, Daud itu seorang yang diurapi, itu benar. Tetapi ada halnya kemanusiaannya juga terlihat, Bapak Ibu, Saudaraku, sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu nanti terbukti kemudian, ya, firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-44 dan 45, kemudian nanti kita sambung dengan kitab Mazmur pasalnya yang ke-56, 55 ayat yang ke-23. 1 Samuel sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Baik. Kalau sudah, kita baca bersama-sama secara serempak. 1 Samuel 17 ayat 44 dan 45. 1, 2, 3, ya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, datanglah kepadaku dan akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara serta binatang-binatang buas di padang. Dan Daud berkata orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lemping, namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim bangsa Israel yang telah engkau cemooh. Kita lanjutkan. Lemparkanlah bebanmu kepada Yahweh dan Dia akan menopang. Tidak untuk selamanya goyahnya orang benar itu akan Dia biarkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berbahagia kita yang dengar dan kemudian melakukan firman Tuhan ini. Jadi ada dua nats, ya, dari kitab 1 Samuel dan juga Mazmur. Nah, ini bercerita tentang Daud. Kita tahu Daud ini sebenarnya dari awalnya bukan orang yang dikehendaki oleh Samuel. Tapi Tuhan kemudian menuntun bahwa Daud ini yang dicari sebenarnya. Ketika dari barisan anak-anak siapa? Apa itu sudah kasih? Anak siapa? Isai ya? Isai, benar nggak? Apa itu? Iya. Ada yang lebih gagah posturnya, ada yang lebih lebih bagus lah parasnya gitu ya. Sehingga kalau sekilas kita lihat penampilan luarnya, ini yang akan terpilih nih, yang 11 ini akan terpilih. Ternyata ada satu orang yang tidak kelihatan di rumah ya, di rumah ketika Samuel datang. Ini kenapa? Samuel meminta kepada Isai supaya mendatangkan orang satu lagi. Kira-kira siapa yang menuntut mengatakan kepada Samuel? Bapak Yahweh sendiri kan? Iya. Jadi seperti khotbah minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya, kita pernah membahas mengenai jangan terkesima dengan penampilan luar. Luarnya bisa bagus, ya. Bungkusnya kata orang bagus, tetapi isinya apa? Saya nggak mengatakan seperti itu ya, ibu loh yang mengatakan kurang bagus gitu kan. Orang Indonesia kan suka menghalus-haluskan bahasa ya. Kalau nggak lulus dibilang kurang berhasil, ya nggak lulus aja, kenapa sih? Nah, ini pun begitu.
dalamnya BUSUK tadi kan kita sebutnya kurang bagus, ya kan? Tetapi ada sebaliknya loh. Ada yang penampilan luarnya kelihatan sangar, gitu ya. Ini orang pasti kriminal gitu. Tetapi begitu kita bicara gitu dengan dia, kita kok rasanya teduh gitu ya. Ini omongannya benar semua gitu. Ini omongannya benar semua nih, ya kan? Gak ada bohong dalam hatinya. Coba lihat mata saya. Adakah kebohongan di sana? Kalau seperti itu ngomong itu bahaya, gitu ya kan? Kalau mencoba meyakinkan orang dengan cara seperti itu, ini saya malah curiga, nih, ya kan? Ada ahli hukum mengatakan Lombroso nih. Jadi kita belajar hukum, nggak apa-apa ya. Lombroso ini mengatakan seorang kriminolog. Kalau mukanya bersudut-sudut, katanya itu pasti orangnya apa namanya nakal gitu. Apalagi kalau misalnya apa namanya rahangnya kelihatan menonjol gitu. Lah orang dari suku bangsa tertentu ya rahangnya seperti saya penjahat dong kan gitu menurut Lombroso loh. Kan gitu. Nggak selamanya benar memang. Melihat apa yang dilihat oleh mata manusia kasat mata nggak sama dengan yang dilihat oleh Tuhan. Jadi jangan seketika kita katakan ini kalau begini orangnya pasti penjahat gitu. Atau sebenarnya ini orang baik. Ternyata ada orang yang ngomongnya manis. Ini yang bahaya kan? Nah, orang-orang maaf ya, orang-orang marketing suka membuat sesuatu hal yang kelihatannya kita dirayu kan? Mohon maaf ya yang marketing di sini ya. Itu ternyata kemudian itu barangnya nggak benar gitu. Belum lagi kemudian apa namanya kita malah seperti terdakwa gitu ya, gara-gara kita nggak bisa memenuhi keinginannya. Ini dia. Jadi penampilan 11 orang ini, 11 ya Bapak Ibu ya? 11 ya? 8 ya? 8 orang ini ya? 8 orang ini memang meyakinkan, ya kan? Tinggi, ya. Namanya juga prajurit, terus apa? Ototnya kali ini ya, bodinya six pack kata orang. Apa sih six pack itu anak-anak apa itu six pack? Terus saya kan bukan six lagi, sudah 10, jadi 10 ya kan gitu. Apa itu? Nah, jadi badannya bagus karena prajurit. Tetapi Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Apa yang diinginkan? Hati. Ya, hati yang diinginkan. Bagaimana cara menginginkan hati? Nah inilah peran Tuhan. Ini dia. Bukan penampilanmu yang saya lihat sebagus apapun bungkusnya, ya kan? Kira-kira begitu. Isinya belum tentu sama dengan bungkusnya. Sama-sama. Ya kan? Nah, Tuhan melihat itu. Lalu diperintahkanlah kemudian mendatangkan ini Daud dari mana? Dari tempat penggembalaan. Pasti dia berteman dengan apa? Kambing domba. Gak mungkin lah dia glowing ya. Yang kedua, ini orang pasti pekerja keras. Pasti juga nyalinya di atas rata-rata. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Mana ada orang seorang gembala begitu bertemu dengan serigala yang hendak memangsa hewannya, lalu dia kabur duluan. Kan gak ada begitu. Itu lama-lama kalau dia pekerja dipecat itu segera. Tanpa SP pecat langsung kan. Itu nggak benar ini ya kan. Nah, tapi yang ada ini belum raja. Daud ini seorang yang pemberani. Dia pekerja keras. Itu dulu kita catat, pekerja keras. Jadi jangan berpikir kalau kita seorang yang seorang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya berteman dengan sesuatu yang tidak wangi gitu ya. Jangan berpikir pekerjaan hina. Jangan. Daud sudah membuktikan itu. Pada akhir ceritanya kemudian menjadi seorang raja. Nah, dari nats ini kita belajar paling tidak ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama itu jangan sombong.
Nats ini mengajarkan kepada kita jangan sombong. Apa sih definisinya sombong itu? Konsep tentang sombong itu apa sebenarnya? Apakah kalau kita menunjukkan sesuatu yang kita punya, kebisaan kita, apakah secara otomatis kita katakan ini orang sombong? Gitu. Kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia, sombong itu adalah menonjolkan diri dan lain sebagainya dan seterusnya kan gitu. Nah, tetapi dalam konteks ini sombong artinya dia tidak ingin menjadi pusat perhatian orang lain. Daud tidak ingin menjadi pusat perhatian. Coba bayangkan, kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya, selain memang karena bukan bertugas ketika perang, dia selalu ada di padang pengembalaan. Artinya dia tidak ingin dikenal. Dia tidak ingin orang lain kemudian menilai dia seorang yang serba bisa. Itu jauh dari seorang Daud, profil Daud, bukan begitu. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 12, tinggi hati, ini saya kutip aja intinya ya, tinggi hati mendahului kehancuran. Jauh dari seorang Daud sifat tinggi hati. Daud hendak menunjukkan sebenarnya kepada kakak-kakaknya atau ada adiknya di situ? Nggak ada ya? Paling bungsu ya. Nah, coba. Yang paling bungsu justru yang bekerja keras. Luar biasa kan? Dulu pernah saya katakan gini, kalau yang bungsu itu biasanya apa? Manja kan? Selain manja apa lagi? Terus tadi lawan pekerja keras apa sih? Malas. Mohon maaf, saya sering melihat anak bungsu itu yang manja. Ujung-ujungnya dia menjadi apa? Bukan menjadi siapa-siapa. Kalau anak bungsu itu memang selalu diberikan fasilitas, ya kan? Uang jajannya lebih banyak, apalagi pakaiannya lebih bagus, ya kan? Sama kayak anak bungsu itu yang pergi merantau, ya kan, dibekali, belum apa-apa minta warisan, akhirnya habis. Mohon maaf, makanan babi pun nggak bisa dimakan. Pokok kasarnya memang begitu kan, tertulis kan? Itu dia, saking dimanjanya, apa saja yang diminta kemudian diberikan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya melarat juga kan? Melarat, balik lagi dia. Nah ini dia, luar biasanya. Ini penggambaran dari Bapak kita Yahweh. Sudah nakal begitu, ketika kembali ke orang tuanya, si bungsu ini apa dikatakan? Diterima lagi, malah dibuat pesta. Nah, lalu apa lagi? Diberikan cincin, kalau kanan boleh dong ya. Diberikan cincin. Jadi salah gak sih kalau punya cincin? Jangan sampai begini-begini, banyak semua berisi. Apalagi ada isinya, itu berbahaya. Berarti menduakan Tuhan, ini berbahaya kan? Ini ada anunya, gitu. Anunya apa, terserah Bapak Ibu menerjemahkan dong. Ini menjaga saya, apa yang dijaga kok batu bisa jaga Anda kan? Begitu, lucu. Orang beriman katanya seperti itu. Nah itu dia, diberikan perhiasan atau cincin ya Bu ya, diberikan cincin. Sudah nakal masih diampuni, itu dia anak bungsu. Tetapi yang satu ini namanya Daud, enggak begitu. Kalau di mana silakan aja, abang-abang saya tidak. Atau kemungkinan Daud tahu bahwa dia akan menjadi orang berhasil kelak. Permisi tanya, tahu nggak? Daud akan menjadi orang yang terkenal kelak. Hah? Tahu. Tetapi ada orang bijak mengatakan,
Seorang pekerja keras pada akhirnya akan mendapatkan apa yang diinginkan. Saya lupa siapa yang nulis begitu, namanya siapa. Tetapi kerja keras pada akhirnya akan memberikan, ada yang mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses kerja keras. Memang ada juga sih yang kerja keras terus banting tulang. Bisa nggak tulangnya dibanting? Bisa. Banting begini supaya saya dapat duit gitu kan? Nggak bisa. Apa? Tetap aja begitu kehidupannya. Gitu. Berarti apa? Iman kita pada akhirnya kan yang menentukan. Jadi orang bijak mengatakan berdoa dan bekerja. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya. Benar nggak? Jadi jangan hanya berdoa mulu kan? Iya, betul Pak. Iya. Daud itu pasti berdoa tuh supaya dia dihindari oleh serangan-serangan dari serigala. Ada nggak juga singa di sana? Ada ya? Segala macam lah pokoknya binatang buas. Sebut aja apa. Tapi kemudian apa? Aman kan hewannya? Karena berdoa. Sudah bekerja keras berdoa. Jadi terbukti ya omongan orang bijak itu. Jangan-jangan itu ngutip dalam kitab ya, dari kitab suci ya. Ngutip dari situ ya. Coba baca Bapak Ibu baca di Amsal, di Mazmur. Semua kan nasihat-nasihat kan? Orang boleh bicara begini. Saya pembicara top nomor 1 sedunia. Saya baca-baca. Kok mirip dengan tulisan yang ada di Amsal? Kok mirip dengan yang ada di Mazmur? Saya udah baca loh berkali-kali nih. Kita mungkin udah baca berkali-kali, kok kita nggak bisa kaya gitu misalnya. Ya kita kan setengah hati. Kalau melakukan itu, kita pasti bisa. Ada yang mengatakan begini, pembicara si Anu nomor 1 di dunia akan mengadakan seminar. Lalu kita mendaftar, termasuk saya Bapak Ibu. Ya kan, daftar. Lumayan gitu. Tapi setelah berapa tahun kok nggak ada hasilnya yang diomongin kemarin gitu. Enggak benar. Lalu saya coba lihat lagi. Wah ini dari kitab suci semua. Kenapa saya nggak baca kitab suci? Kenapa harus saya bayar mahal seminar kan begitu? Jadi tergantung kita sebenarnya. Nah Daud juga begitu. Ya itu yang pertama, jangan sombong. Dia nggak pernah merasa bahwa dirinya hebat. Dia harus memanfaatkan bahwa dia seorang bungsu. Tidak ada dalam kamusnya. Tadi dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran. Tidak ada kalimat sombong, tidak ada sifat sombong dalam seorang Daud. Tidak ada. Kenapa? Itu tadi dari awal kita sudah bahas bahwa kesenangannya adalah menjaga hewan ternaknya di padang. Pertanyaannya, kira-kira kenapa dia mau melakukan itu? Kenapa Daud mau melakukan itu? Ada yang tahu? Ini berkalian dengan tanggung jawab. Ini bukan cocokologi ya, bukan. Daud itu melakukan itu karena dia ingin menjaga marwah keluarganya. Marwah, apa namanya? Oh iya, marwah apa? Mirip arwah gitu. Marwah itu adalah nama baik keluarganya, nama baik ayahnya. Marwah itu juga berarti menjaga karisma bisa ya dari keluarga Isai. Karena Daud ingin ayahnya itu tetap terhormat di mata orang-orang. Nah itu dia. Jadi kebalikannya tadi jangan sombong, dia sebaliknya ingin agar keluarganya itu tetap terhormat. Kalau zaman dulu pun juga saya pikir zaman sekarang, kalau banyak sumber dayanya alias banyak hartanya, terhormat nggak Bapak Ibu? Terhormat kan? Ya kan? Terhormat nggak? Coba kalau banyak yang dia miliki. Ini
bukan kritik loh Bapak Ibu. Kemana-mana selalu dia, meskipun dia terlambat, selalu disuruh duduk di depan. Benar ya? Silakan Pak. Apalagi kalau jasnya bagus ya kan. Jadi lihat aja. Apa bukan di situ Pak, Bapak di depan. Padahal terlambat setengah jam ya kan. Kayak saya suka terlambat gitu, suruh depan juga. Apakah saya orang besar? Enggak ya, besar orang, badannya besar maksudnya. Itu jadi kalau banyak sumber dayanya selalu mendapat prioritas. Dari zaman dulu sampai sekarang itu masih berlaku seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Apalagi kalau ada lagi pangkatnya. Oh itu anggota dewan, dia duluan di depan. Terlambatnya padahal sudah mau hampir doa, ya kan? Sudah mau pungut persembahan, dia pasti depan juga duduknya. Dengan tenang tanpa merasa bersalah duduk juga dia depan duduknya. Dia langsung duduk gitu. Itu sudah sifat manusia. Ini berbeda dengan apa yang dimiliki, apa yang dipertunjukkan, apa yang ditunjukkan oleh seorang Daud. Ya. Anak bungsu itu mestinya dapat memanfaatkan, tapi Daud tidak memanfaatkan itu. Itulah yang pertama dari nats ini. Yang kedua, jangan meragukan kemampuan sendiri. Percaya diri, harus percaya diri, ya kan? Orang-orang penting juga mengatakan, pembicara-pembicara selalu harus percaya diri. Kadang-kadang kita bukan percaya diri, jadi percaya sama orang lain, gitu kan? Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ketika kita meragukan diri sendiri, kita sudah kalah duluan, gitu kata orang-orang bijak. Ketika kita sudah tidak punya semangat, disitulah kemudian kita mengalami kekalahan. Ketika nggak punya semangat, kita sudah kalah sebenarnya. Artinya ada satu poin yang hilang dari diri kita. Kalau kita tidak percaya diri, kalau kita meragukan kemampuan diri sendiri, tapi jangan juga sok percaya diri. Maksudnya nggak tahu apa-apa, tahu nggak? Tak tahu gitu ya. Nanti juga ketahuan tanya orang lain gitu. Nah, ini bahaya juga. Kamu bisa nggak? Oh bisa, saya nggak bisa kan gitu. Tapi beda kalau di dunia perdagangan, misalnya tanya, ini ada 2 toko, 3 toko, tanya toko yang satu, Bapak punya barang ini nggak? Ada nggak punya sebenarnya. Tapi sebelah dia tahu. Oh ada, sebentar ya. Saya cari di gudang. Padahal teman sebelahnya dicari. Nah itu maksudnya. Itu percaya diri yang benar. Dia tahu. Orang lain bisa nolong. Tetapi kalau dia nggak tahu apa-apa, lalu dia katakan, saya tahu. Padahal nggak tahu. Nah ini yang bahaya. Daud nggak seperti itu. Tipikal Daud adalah dia mampu. Dia merasa dirinya mampu. Karena itu tadi, melawan hewan-hewan buas dia mampu. Mau. Ada nyalinya. Tetapi kemudian tidak juga kurang dari itu dia mengandalkan doa. Singkat tadi yang poin-poinnya Bapak Ibu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, jangan peduli pandangan negatif orang lain. Ini sesuai dengan judulnya. Tidak peduli kata orang lain. Bukan berarti kalau ada orang memperingati kita, lalu kita bilang, lu bilang aja apa, pokoknya gua jalan sendiri. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah, kalau ada pandangan negatif dari orang lain, kita jangan langsung masukin hati. Orang pintar bilang, masuk sini, keluar sini. Maksudnya apa sih itu? Masuk sini, keluar sini. Itu maksudnya. Kamu pasti nggak bisa deh, langsung disimpan dalam hatinya. Saya nggak bisa, patah semangat. Ya udah kalah. Jadi Daud ini tidak peduli. Apa buktinya? Ada kan nats yang mengatakan seperti ini. Kamu mendatangi saya dengan, kita sambung, pedang dan tombak. Tetapi saya mendatangi kamu dengan apa? Daud mendatangi Goliat yang tingginya 2 meter lebih. Apa? Dengan apa? Dalam nama Tuhan. Ada nggak senjatanya? Ada senjatanya. Masa nggak ada? Gimana? Mati Goliat.
Ada senjatanya, apa senjatanya? Ada senjatanya itu tuh yang diputar-putar. Ah, gitu apa? Ada kan? Ali atau ketapel? Ketapel. Kalau ketapel ini loh. Saya pernah main ketapel waktu kecil. Kalau begini-begini, beda. Apalagi begini-begini itu beda. Apa nak? Umban. Umban ya. Ada senjatanya, tetapi senjatanya di bawah standar kan? Kata dia. Ini saya pakai apa di sini namanya itu? Topi wajah itu apa sih? Ketopong, iya Pak. Ketopong benar 100%. Ketopong. Tapi kok bisa lolos ya batu kecil ya di sini ya? Satu batu bisa mati orang. Kok bingung kan? Saya kamu mendatangi saya dengan segala macam peralatan. Kamu mendatangi saya dengan segala sumber daya. Kan begitu maksudnya. Kamu boleh kaya dan seterusnya. Sebut aja apa aja. Tetapi saya mendatangi kamu dengan kesederhanaan saya. Tetapi bukan hanya kesederhanaan. Ada apa? Ada penyertaan Tuhan di sana. Itu yang paling penting, penyertaan Tuhan. Sehingga kemudian terjadilah Goliat bisa kalah. Jatuh ya. Jatuh lalu mati. Oh iya, lengkap. Jadi jangan peduli pandangan. Bapak Ibu bisa bayangkan apa kata Goliat ketika didatangi oleh Daud? Kan dia maju duluan nih. Iya. Kan? Kecil ini misalnya apa sih? Kan gitu. Masa gara-gara batu kecil yang di tangannya itu bisa mati? Ternyata kemudian mati. Jadi pandangan negatif dari Goliat pun juga sebenarnya dari kakak-kakaknya, ya kan? Kan nggak diizinkan. Kamu taunya apa sih? Mau kami aja nggak berani, kan begitu kira-kira bahasanya. Kami nggak berani, posturnya hampir sama dengan Goliat. Kok kamu berani-beraninya? Daud ini kan seorang yang posturnya nggak terlalu tinggi kan, rata-rata kan? Rata-rata. Nyampe nggak kira-kira 2 meter? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Lalu kemudian imut-imut lagi katanya. Apa sih imut-imut itu? Iya, kemerah-merahan ya, kayak saya merah-merah gitu. Kalau sedang marah, merah-merahan. Ya, kemerah-merahan. Artinya dia gak meyakinkan lah seorang yang sangar. Imut. Kalau saya ulangi Pak, imut-imut itu saya jadi asal jangan dibalik. Amit-amit. Bahaya. Amit-amit jabang bayi. Kalau imut-imut jabang bayi bisa nggak kira-kira bahasa? Bisa nggak? Imut cakap kalau amit-amit. Imut jabang bayi enggak lah. Amit-amit ya. Jangan peduli pandangan negatif orang lain. Kalau semua dimasukin hati, kita yang sakit, ya kan? Kita yang sakit. Oh dia bisanya apa? Kita simpan. Oh memang saya nggak bisa. Saya pulang aja lah. Saya memang nggak bisa. Terus nggak mau ikut lagi. Ya selesai sudah pelayanannya, ya kan? Kamu bisa apa? Cuma angkat meja kok. Oh merasa ini. Biarin aja dia mau seperti itu, nggak ada urusan. Yang menilai siapa sih? Tuhan yang menilai. Nanti ada pengadilannya kan. Kamu bisa apa? Kamu memang dulu banyak kerja, tapi omonganmu paling banyak. Orang lain sakit hati banyak. Kamu nggak masuk. Kan begitu. Orang yang cuma ngangkat meja, ngangkat kursi, peniup sofar. Mana peniup sofar kita nggak tahu ya. Kamu cuma peniup sofar, tetapi hatimu tulus, ya kan? Bukan nyindir nih, memang nggak ada kan Bapak Ibu ya kan? Boleh lah nyindir dikit ya, bertobat kita semuanya. Kamu hanya peniup sofar, tetapi kemudian saya jadi ketika ibadah dia meniup sofar, hati saya mendidih. Boleh nggak mendidih hatinya? Apa sih mendidih? Karena ada lagu mendidih di hati. Kalau orang dunia bilang ini so gila ini kan gitu. Mendidih hati itu kan marah maksudnya. Padahal maksudnya kita kecintaan kita kepada Tuhan kan begitu. Kadang-kadang bahasa rohani ini beda ya dengan ini kan. Ada yang mengatakan begini. Kalau mendidih Pak, itu lebih dari marah. Itu berarti ujung-ujungnya berantem. Padahal maksud
Tuhan melalui nats itu mendidik itu hati kita berbunga-bunga, bersemangat. Apalagi yang mendidik itu apalagi? Wah, iya gelora senangnya bergelora gitu. Banyak banget ya, mendidik, bergelora sama dengan semangat, sama dengan berbunga-bunga, bersukacita, sebut aja. Orang dunia nggak tahu itu Bapak Ibu. Saya yakin. Dikira kalau mendidik nggak benar ini. Sudah begini kata orang kampung saya. Kok mendidik hatinya? Padahal maksudnya kita bersemangat untuk mencintai Tuhan, untuk mengagumi apa yang Tuhan berikan. Nah itu dia ya. Jadi jangan pernah peduli pandangan negatif orang terhadap kita. Itu dikatakan, itu yang ketiga yang ditunjukkan oleh seorang Daud. Yang terakhir Bapak Ibu hanya mengandalkan Tuhan. Saya kutip ada dari Yeremia 17 ayat 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Nah, itu tadi Daud sebelum melakukan aktivitasnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh rencananya, seluruh apa yang akan dilakukan kepada Tuhan. Karena itulah hidupnya, hidup yang penuh dengan penyerahan. Dan kemudian Tuhan pasti bertindak memberikan penyertaannya kepada Daud. Jadi hanya mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali mengandalkan kebiasaan. Saya bisa. Saya mampu. Betul memang mampu. Tapi ketika Tuhan tidak menyertai, yang kita bisa kuasai, kadang-kadang bisa lupa. Kenapa? Manusia itu kan sifatnya apa Ibu? Sifatnya apa manusia? Suka gila. Gak ada orang yang terus benar. Semua tindakannya benar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ada nggak di antara kita yang setiap dia melakukan sesuatu pasti benar? Gak ada cacatnya. Ada nggak? Gak ada. Saya pikir nggak ada lah. Ya kan? Hanya Tuhan yang sempurna. Kan gitu. Nah, hanya mengandalkan Tuhan. Yeremia katakan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Ada imbalannya. Ketika kita bersyukur, Tuhan hanya minta itu kok. Minta dipuji. Karena memang Tuhan nggak bisa puji diri sendiri kan, gitu kan? Tuhan perlu puji-pujian kita, benar nggak? Puji-pujiannya lewat apa? Bisa dengan hanya mengucapkan, bisa juga dengan ini paling penting apa tuh? Menyanyi, ya kan? Menyanyi. Jangan berpikir kalau suara saya jelek, nggak usah lah, saya nggak ikut paduan suara saya jelek. Bukan kejelekannya, niatnya dilihat oleh Tuhan. Hatinya lagi yang dilihat ya. Vokal saya kalau ada nilai 1 sampai 10, saya cuma 2 gitu. Jangan berpikir, saya Bapak Ibu disuruh nyanyi dulu, karena itu waktu SD itu suruh nyanyi, kan giliran untuk saling tunjuk, disuruh nyanyi dulu yang satu, lalu nunjuk temannya sampai nyanyi kemudian ke depan. Saya selalu ini, saya bisa duduk di belakang, karena nggak mau nyanyi, takut gitu. Kenapa begitu bisa takut? Yang nomor 1 tadi itu harus percaya, nomor 2 harus percaya diri, jangan nggak percaya diri. Padahal kan maksudnya apa sih? Maksud guru itu, saya tahu persis, untuk menguji nyalinya, supaya kemudian tampil lebih percaya diri, meskipun suaranya pas-pasan, ya kan? Kadang-kadang musiknya di A, nyanyinya di B, oh tidak apa-apa. Musik di B, kita lari ke A, apa-apa, ya kan? Yang penting dilihat hatinya. Wah, ketawa musik kita nih. Ada yang begitu, pernah mengiringi seperti itu. Ya? Jadi sudah diatur nadanya dari A, dia nyanyi di B. Diatur dari B, dia nyanyi di A. Berantakan tuh. Coba gimana? Jadi 2 itu, ya kan? Mending kalau kayak rel, beriringan, sama kan? Tapi kalau satunya ke sini, satunya ke sana, ya kayak kembang, ya kan? Satu ke sana, satu ke sini. Kalau kembang masih indah dilihat. Nah, hanya mengandalkan Tuhan maksudnya apapun yang mau kita lakukan harus serahkan dulu. Ya, jangan mengandalkan kemanusiaan sendiri. Kalau kita mengandalkan kemanusiaan kita sendiri, yang terjadi apa? Kegagalan. Gagal total. Kalau kita hanya mengatakan ya terserah nanti lah,
Tuhan pasti teman saya hanya di bibir, Tuhan pasti dalam hatinya enggak, itu juga nggak akan berhasil. Ya. Saya juga nggak mengatakan begini Bapak Ibu. Apakah Bapak ini juga orang yang berhasil kemudian bisa mengatakan seperti itu? Enggak, kita sama-sama belajar nih. Ini kan khotbah, ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan, kita bagikan. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi Yeremia mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya. Mengandalkan dan menaruh harap. Jadi sudah diserahkan, ada kata-katanya, saya harus berhasil. Harus ada begitu. Saya harus bisa. Itu urusan Tuhan kalau kemudian tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau ekspektasi, kok susah banget ngomongnya, ekspektasi. Itu ya ibaratnya, ekspektasi ya. Benar ya? Nah, bahasa Inggrisnya nol kalau ada. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau ekspektasi ya Pak ya. Makasih Pak. Ya. Kalau ekstasi dan lagi urusannya 7 rugi Pak. Saya nggak bertanggung jawab ya Pak. Saya nggak mengatakan itu dari mimbar Pak. Itu ini Bapak ngerti hukum tapi dia ngajarin yang benar. Nah, itu bahaya ya kan. Ini berbahaya. Coba kemarin bukan mau cerita nih, tapi ini benar-benar nih nyambung nih cerita. Jadi kita ada di satu kota, jalan begitu. Kita juga nggak percaya diri nih. Kita tahu di tempat itu pasti nggak ada kereta. Yang terjadi nih, ketika kita mau lewat situ, jalan ditutup. Saya tahu persis, dan rombongan yang ada di ikut saya itu pasti nggak ada rel kereta. Apa yang terjadi ketika tanya, kenapa Pak? Anak saya nanya, kenapa kok ditutup jalan itu? Dengan tenangnya si penjaga ini, saya nggak usah sebut siapa, ini oknum ya, ini oknum. Sedang kereta sedang lewat. Nah, setelah kita jauh, kereta lewat mana? Enggak ada kayaknya di Malioboro ini kereta di depan situ. Nah, kita mutar, oh bohong itu, kata anak saya juga, bener dia bohong. Nah makanya nggak percaya diri, saya bilang ini kan nanya, udah tahu kok nanya, gitu kan? Kamu kok nanya, gitu kan? Udah tahu kok nanya, akhirnya begitu dibohongin. Nah itu dia. Itu ada dua, nggak percaya diri, tidak mengandalkan Tuhan. Kan kita mau ke situ. Kita mau ke situ, kita tahu persis di situ nggak ada kereta. Kenapa nih macet ditutup jalan? Ada kereta lewat, padahal nggak ada kereta di situ. Setelah jauh kemudian kita muter, oh iya nggak ada kereta. Bohong tadi si Anggu, kata anak saya yang lain, yang satu lagi. Nah itu dia kawan. Saya tenang aja, memang ya begitulah ya kan. Kalau nggak percaya diri, ujung-ujungnya begitu. Tidak mengandalkan juga dalam hal ini penyertaan Tuhan. Kenapa? Kita tujuannya mau ke situ, tapi kita berubah. Karena banyak orang kita berubah. Itu juga nggak boleh, Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya niat, lakukan. Kalau tidak berhasil, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau kita sudah mendua hati, ada kan tertulis orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa, tidak tenang dalam hidupnya. Ada begitu bahasanya. Iya kan? Nggak tenang. Jangan mendua. Udah tahu, tapi kemudian nggak percaya diri. Dan ini bahaya, tidak mengandalkan penyertaan Tuhan, sehingga kemudian gagal, tidak tercapai apa yang diinginkan. Gagal kan artinya begitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, bukan ekspektasinya. Ibu, ini singkat aja kesimpulannya apa Bapak Ibu dari pembahasan kita yang singkat ini. Yang pertama, merendahkan diri, mengundang Tuhan campurkan. Merendahkan diri. Yang benar apa? Merendahkan diri atau merendahkan hati? Merendahkan diri ya Pak ya. Merendahkan hati atau merendahkan diri? Jujur aja saya juga sedih bingung. Saya mau tulis apa nih? Merendahkan hati atau merendahkan diri? Merendahkan diri itu merendahkan hati. Oh, biar aman kita di jalan tengahnya aja, merendahkan diri dan merendahkan hati sekaligus gitu ya. Merendahkan diri, mengundang campur tangan kan gitu. Yang kedua, tetap fokus itu gimana ya, fokus harus ya kepada cita-cita dan rencana yang sudah dibuat. Jangan mencela apa? Mencela. Ada yang mengatakan begini, jangan
apa kedelai dulu? Kedelai. Kedelai dulu ya Pak. Baru kemudian besoknya, Tempe. baru besoknya lagi tahu ya. Pesang. Oh, itu mah, itu mudah itu berarti ya. Jangan mencela-mencela ya. Pagi kedelai, siangnya tempe, besoknya sorenya lagi tahu. Artinya dalam satu tempo yang tidak begitu lama kita sudah berubah pikiran. Ada yang mengatakan begini, kalau kamu jahat aja sekalian, jangan berubah-ubah. Kalau kamu baik aja sekalian. Itu juga saya pikir salah ya kan. Masa kita menyarankan orang supaya jahat sekalian gitu, jahat benar-benar jahat, ya janganlah kan gitu. Jadi tetap fokus pada kita, tidak ada rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, percaya diri tetapi tetap meminta hikmat dari Tuhan. Gitu. Jadi jangan karena saya pasti bisa, lalu kita lakukan aja gitu. Pasti ya sudahlah, pasti hasilnya baik gitu. Ini yang jadi masalah juga kalau kita tidak meminta dari hikmat dari Tuhan. Karena tadi seperti kita bahas, ada kalanya orang sifat manusia kan lemah kan, kilaf kan, suka kilaf, sehingga kemudian apa yang dicita-citakan, apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, yang keempat terakhir, teguhkan hati dan serahkan semua keberadaan kita kepada Tuhan. Ini kan yang kadang-kadang membuat orang gak serius. Maksudnya begini, apalagi sih yang harus saya teguhkan? Saya sudah mengikuti, saya sudah melakukan, saya sudah berdoa, apalagi? Padahal ada yang lebih penting, keberadaan kita. Artinya ada sampai Z dari kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan ada sedikit pun celah dari hidup kita yang kemudian itu membuat kita tidak berserah. Itulah 4 hal ya kesimpulannya. Terakhir nih, apa sih quotes? Mendengar perkataan negatif dari orang lain hanya membuang waktu dan menguras energi kita. Tadi seperti di awal saya katakan, Bapak Ibu, masuk sini keluar sini, atau sebaliknya masuk sini keluar sini. Jangan semua disimpan. Kalau kita simpan semua kata-kata yang negatif tentang kita tidak akan pernah berhasil seperti Daud yang kemudian menjadi raja. Ya. Jangan sampai kita paling banyak mendengar kata orang. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu jangan dengar sama sekali kata orang. Enggak begitu maksudnya. Artinya kita filter ya. Saya tadi mau bilang saring. Saring itu sama ya. Bahasa Melayu filter ya. Mendengar perkataan negatif dari orang jangan sampai membuang energi kita. Karena kita yang akan sakit sendiri. Ketika kita sakit, siapa yang mau menolong? Tidak ada. Ketika kita mengalami kelemahan tubuh, ada yang mau menolong? Tidak ada. Jadi kita harus mengurus diri kita. Orang bijak mengatakan, mau manage, katanya apa sih memanage itu apa itu? Bahasa Melayu lagi nih Bapak Ibu. Menata ya, menata diri kita, artinya memperlengkapi diri kita. Mengatur diri kita sebagaimana Daud mengatur diri sendiri. Tak ada mengatur-atur. Daud, kamu pergi, kata bapaknya. Enggak seperti itu, dia langsung udah tahu. Seperti mekanis ya, mesin. Saya harus pergi sini, saya harus pergi. Sudah begitu karena memang sudah menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan. Sehingga kemudian kita tahu bersama yang namanya Daud menjadi seorang raja. Meskipun apa? Coba ditambahin kalimatnya. Meskipun Daud dilihat dari posturnya bukan seorang yang ideal untuk menjadi raja. Beda kan dengan Raja Saul ya? Oh, Raja Saul orang apa lagi? Parasnya, badannya ahli perang. Dan itulah yang kemudian membedakan Raja Saul dengan Raja Daud. Kalau yang dikalahkan Raja Saul banyak, yang dikalahkan Raja Daud, Daud belum raja, berlaksa-laksa. Kayak makanan Pak, laksa ya. Laksa maksudnya banyak ya, berbanyak-banyak. Salah lagi ngomong gitu ya. Ini superlatifnya. Banyak, semakin banyak.
Jadi saya tambahkan dikit lagi Bapak Ibu, jangan pernah percaya 100% pada penampilan luar. Karena penampilan luar bisa menipu. Penampilan dalam bisa menipu enggak? Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Amin.